Wabarakatuh. Di sesi ini saya akan mereview beberapa hal tentang spreadsheet sebelum kita membahas soal yang akan kita kerjakan seperti ini. Nanti akan jadi penugasan ke kalian. Yang pertama adalah saya akan buat dokumen baru. Klik in new. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ke kalian bahwa kalau kita mempelajari spreadsheet, dalam satu spreadsheet seperti ini, dalam satu file spreadsheet, biasanya kalau kita menggunakan Excel nanti ini nama filenya. Kenapa masih belum ada namanya? Karena emang kita ini masih baru. Ingat perbedaannya spreadsheet dengan nanti kalau kalian akan menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Kalau di spreadsheet itu Anda buka baru, itu belum otomatis tersimpan. Tapi kalau kalian menggunakan aplikasi komputer akuntansi, begitu Anda buka baru, itu otomatis sudah tersimpan karena dia real time untuk proses penyimpanannya. Dia tidak nunggu proses save. Setiap kali ada transaksi dan transaksi itu diakhiri dengan pernyataan simpan data, itu otomatis sudah tersimpan. Kalau kita gunakan aplikasi Excel ini, untuk menyimpannya berarti kita harus klik di pojok atas ini. Oke. Beberapa hal yang ingin saya ingatkan tentang spreadsheet ini atau lembar sebar atau Excel ini. Yang pertama adalah nama file ini. Ini terwakili nanti ketika kalian save berada di folder atau berada di hard disk atau berada di tempat penyimpanannya, misal kalian letakkan di flash disk, nanti akan muncul nama filenya di sini. Ini mewakili nama filenya. Sehingga kalau saya simpan seperti ini, save saya letakkan di sini misalnya di folder sini. Atau saya letakkan di my document aja deh. Di my document di sini saya letakkan kasih nama latihan. Saya kasih nama latihan. Nah, pada saat saya menuliskan seperti ini, maka nanti latihan titik XLSX. Nah, ingat XLSX ini kebetulan kita menggunakan Office 2013. Kalau kalian menggunakan Office 2097 maka hanya LS XLS tanpa X belakangnya. Nah, di belakangnya titik ini itu namanya extension. Itu yang membedakan satu file dengan file yang lain. Oke, ingat ketika kita membuat file Excel, dalam satu file Excel dia terdiri dari beberapa sheet atau beberapa lembar kerja. Nih, sehingga kalau kalian ingin nambahkan, tinggal klik aja ini nambahkan. Ini bisa banyak sheetnya. Tapi saya lebih sarankan kalau seandainya sheetnya banyak, sebaiknya tidak lebih dari 10. Karena kalau biasanya lebih dari 10 nanti kalian akan mengalami kesulitan untuk mencarinya. Kalau lebih dari 10 sebaiknya diletakkan di file yang terpisah. Oke, ini saya close. Kalau mau menghapus tinggal klik kanan delete. Atau kalau lewat sini kita ada pilihan di atas ini, ada pilihan insert. Ya, bisa lewat sini juga, tapi saya lebih sarankan lebih pakai yang di bawah sini. Ya, saya lebih sarankan menambahkannya sheet itu di bawah sini. Oke. Ini saya hapus, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete. Nah, klik kanan delete. Nah, gimana kalau seandainya sheetnya tertulis namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan sebagainya. Padahal saya ingin sheet ini diberi nama sesuai dengan apa yang dimaksud kenapa saya bikin sheet ini. Misal di sini saya akan buat untuk jurnal. Nah, gimana menggantinya? Klik ganda di sini atau
klik kanan, rename. Oke ya, saya ulangi lagi. Klik ganda di sini, tinggal ganti aja jurnal. Jurnal seperti ini. Nah, atau kalau di sini klik kanan, rename. Misal di sini buku besar. Ya, tuh. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, untuk menu-menu yang ada di atas ini boleh dicek di materi-materi sebelumnya. Ini kalau home itu biasanya di sini akan terdiri dari hal-hal standar terkait apa yang kalian tuliskan, itu menu-menunya ada di sini, mulai format dan sebagainya ada di sini. Kemudian insert itu untuk menambahkan, back layout ini biasanya untuk pencetakan, pengaturan pencetakan dan sebagainya. Misalnya back layout itu salah satunya, misalnya saya ingin ada tulisannya di atasnya atau di bawahnya gambar, itu pengaturannya di sini. Ini ada print. Oke, kemudian formula ini terkait dengan rumus-rumus yang ada. Ada banyak rumus di sini, sebenarnya kalian boleh cari di sini. Insert function. Selama ini kan kalau kita menggunakan fungsi di sini, nah kita kan ngetikkannya di sini. Atau kita ngetikkan sama dengan, itu nanti otomatis tertulisnya di sini. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada informasi-informasi. Rumusnya apa sih? Itu bisa dilihat di sini. Dia sudah dibagi di sini sebenarnya. Kalau misalnya kalian lupa rumusnya apa, dicek di sini. Misal saya pingin ini terkait dengan teks, misalnya satu tulisan itu satu isian, misalnya angka 1, angka 2, angka 3. Saya pingin angka 1, angka 2, angka 3 ini saya ubah jadi dalam bentuk teks. Itu pengaturannya ada di sini. Ada rumusnya ada di sini. Ada rumus left, right dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini. Kalau kalian lupa. Kalau kalian hafal sih nggak perlu. Ini lihat. Fungsi datetime itu apa? Itu bisa dilihat di sini. Lookup preferen itu bisa dilihat di sini. Ini VLOOKUP dan sebagainya. Padahal kemarin kita baru ngomongin VLOOKUP. Padahal banyak rumus-rumus lain di sini. Match string, matching. Ini biasanya untuk rumus-rumus matematika. Ini cos, cosinus, pi, tahu kan pi? Pi tuh 3,14. Berasal dari mana 3,14? Berasal dari 22 dibagi 7. Ini kalau kalian belajar matematika pasti paham. Modulus, log 10. Nah, ini rumus-rumus matematik ada di sini. Nah, ini rumus tambahan di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya Office 97, Office 2012, 2013, 2010, 2013, sekarang 2016, terakhir juga sudah muncul Office terbaru. Itu salah satunya adalah beberapa bukan penambahan, ada beberapa penambahan, tapi ada juga perluasan fungsi. Salah satunya yang saya pernah tahu adalah fungsi if. Fungsi if itu untuk yang terbaru, logikalnya itu bisa lebih banyak. Kalau nggak salah yang versi 97 itu kalau fungsi if-nya pencabangannya itu sudah lebih dari 10, dia pasti nggak mau. Itu yang perbedaan. Tapi kalau yang versi baru sudah, dia lebih support lebih banyak. Nah, ini logical, fungsi if dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini, finance, dolar. Sehingga kalau kalian ingin menghitung dolar, kemudian apa lagi ya yang biasanya di keuangan ya, di keuangan itu biasanya yang dipakai ini ngitung payment, nilai duit. Kalau seandainya saya punya duit kemudian saya pinjamkan dengan bunga berapa, itu nanti kita bisa ngitung di sini. Ada beberapa perhitungan di sini sehingga kita nggak perlu ngitung lagi sih sebenarnya, tinggal dibuatkan sama dengan rumusnya ini, kemudian tinggal konstantanya yang ingin dimasukkan, apa istilahnya, nilai-nilai yang ingin dimasukkan, nilai variabel, bukan konstanta, nilai variabel yang ingin dimasukkan, ya tinggal dimasukkan saja di rumus yang ini. Memang kalau kalian tahu di buku yang kalian peroleh itu rumus-rumus yang tersaji itu nggak banyak seperti ini. Yang ditampilkan setahu saya hanya rumus-rumus standar.
nggak banyak sih sebenarnya. Makanya banyak hal yang tersembunyi di Excel ini sebenarnya kalau kalian ingin eksplorasi. Oke, ini menu-menu yang sering dipakai. Oke, itu untuk yang formula. Kemudian data. Kalau data ini biasanya terkait dengan pengolahan data. Salah satunya adalah ketika saya ingin datanya itu terfilter. Ini misalnya saya ingin di filter. Misalnya gini, saya punya daftar nama. Oh, kita kopikan aja ya dari data yang saya punya. Misalnya nih, saya punya data seperti ini. Ini saya punya data seperti ini. Nah, saya ingin menfilter. Caranya cukup saya blok. Saya pilih aja data yang kuning-kuning semua ini. Saya blok. Oke, kemudian saya klik data. Saya klik filter. Udah jadi saya misalnya klik ini, saya ingin menampilkan yang K1 saja. Otomatis yang K1 saja yang muncul. Oke, saya ingin K1 sama K2, maka yang muncul K1 sama K2. Itu yang dimaksud filter. Nah, di data ini banyak hal yang bisa kalian manfaatkan sih, pemanfaatannya. Yang biasa saya pakai biasanya kalau di sini di samping filter ini misalnya saya punya data A A sorry B B B C C A B misalnya seperti ini. Kalau seandainya saya blok di sini aja ya, saya klik filter. Saya blok ini filter seperti ini. Nah, pada saat saya ingin nampilkan ini A gini aja, nah nanti akan muncul A. Oke, ini yang tadi, yang filter. Untuk kembalikan lagi, ini kita lihat beberapa baris itu otomatis di hidden karena efek filter. Oke, ini ada juga mengenai remove duplikat. Nah, misalnya ini, saya punya data seperti ini. Ini filternya saya hilangkan dulu. Filter saya hilangkan dulu. Anda lihat, saya punya data seperti ini. Saya pingin menghapus data yang sama. Ini kebetulan hanya 13 biji. Sorry. 1, 2, ntar saya. Berapa biji sih? Ini ada. Saya punya 10 data. Nah, saya kalau pengen ini kebetulan 10. Kalau misalnya 1000 pun sebenarnya tinggal blok aja. Remove duplicate. Continue with current. Remove. Oke. Udah. Yang duplikat ada 7. Ini dipakai untuk apa? Suatu saat misalnya gini. Saya melakukan proses jurnal saya tahunya jurnal. Misalnya ketika saya mengerjakan satu soal, saya di bagian dikasih di tim ya. Misalnya di soal itu saya hanya dapat jurnalnya saja, tapi daftar jurnalnya saya nggak tahu. Daftar jurnalnya nggak tahu. Sorry, daftar akunnya saya nggak tahu. Saya jurnal, biasanya kan kalau kita membuat jurnal seperti ini, biasanya kalau jurnal itu ada tanggal, saya gedekan aja biar kelihatan. Biasanya ada tanggal, kemudian uraian. Buat saya bermasalah. Uraian, kemudian ada ref ini biasanya berisi kode rekening, kemudian debit, kemudian kredit. Nah, biasanya kalau misalnya saya hanya dapat seperti ini, saya tinggal jurnal saja tanggalnya berapa. Tanggal kapan, misalnya tanggal 1. Uraiannya apa, beli misalnya. Kemudian refnya 1101 misalnya. Saya tahunya di bukti transaksi. Misalnya di bukti transaksinya muncul angka itu. Kemudian kode itu. Ini jadi 1000, ini 201 misalnya. Nah, satu saat ketika nanti kan dia akan berulang lagi, misalnya di jurnal berikutnya dia berulang lagi seperti ini. Nah, suatu saat ketika saya pingin ini urutan daftarnya yang benar yang mana, ya saya tinggal copy aja. Copy seperti ini, saya letakkan di sini misalnya. Saya paste, saya urutkan aja dulu. Shot. Atau nggak diurutkan deh, duplikatnya saya hapus. Yang duplikat saya hapus. Udah baru saya urutkan. Shot. Oke. Itu ya salah satu triknya.
Nah, ini trik-trik seperti itu kalian bisa dapatkan di menu data. Kemudian ini juga ada consolidate ya. What is ini sebenarnya beberapa rumus-rumus di sini untuk validasi dan sebagainya itu terkait data bisa disampaikan di sini. Diatur di sini. Pengaturannya ada di sini. Bahkan saya bisa ngambil data dari akses juga bisa dari sini. Get data from access. Hanya saya memperoleh data dari satu aplikasi dan aplikasi itu diletakkan di data akses ya. Itu bisa saya dapatkan dari atau misalnya saya dapat dari web. Itu bisa kita konekkan sih data itu udah ke sini, kita import jadi file Excel. Itu bisa lewat sini. Pengaturannya lewat data ini. Oke. Kemudian untuk review ini terkait dengan spelling dan sebagainya ya. Dan ini memang kalau di Excel jarang dipakai. Kemudian ini juga saya bisa aja memprotek sheet-nya. Kita pakai password. Protect workbook kan. Ini biasanya kalau di data-data keuangan itu saya misalnya share tapi share hanya orang tertentu yang bisa buka dengan kita kasih passwordnya. Nanti bisa diatur di sini di reviewnya. Kemudian untuk view ini biasanya untuk tampilannya, misalnya post break, ini untuk pencetakan, page layout, custom view. Nah, kita bisa atur custom view-nya untuk tampilan aja. Misalnya nih formulanya nggak muncul, nggak muncul, ID-nya nggak muncul, ID-nya, grid-nya nggak muncul, itu biasanya di tampilannya di view. Kemudian ini ada Nitro 8 ini abaikan, ini terkait karena saya sudah menginstal aplikasi Nitro dan dengan aplikasi Nitro saya bisa mengubah file Excel ini menjadi file PDF langsung tanpa saya harus melakukan proses pencetakan. Oke, demikian di sesi ini gambaran review tentang Excel atau spreadsheet yang saya memang sengaja ingin mereview lagi karena hampir 1,5 bulan kita belum bertemu dan belum kita review lagi dah supaya kalian mengingat lagi apa yang sudah dipelajari di awal-awal tahun ajaran baru. Demikian di sesi ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.